Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang mado. Oke, follow akhirnya hari yang kita tunggu-tunggu di tahun 2021 ini kembali lagi, yaitu waktu Indonesia belanja di Tokopedia. Mulai hari ini hingga akhir bulan bakal ada promo menarik banget di Tokopedia, kayak kejar diskon produk Rp10.000, bebas ongkir, dan juga cashback spesial. Nah, kayak aku ini karena COVID jadi lama di rumah, jadi dari mouse yang dulunya berkabel gini, aku ganti yang wireless. Nah, enak tuh. Mungkin follow juga lagi butuh barang, nggak tahu bisa jadi mouse atau apa. Yang mau beli langsung aja sekarang, mumpung ada promo. Oke, yang mau cari tahu lebih lanjut klik linknya di bawah. Mantap. Oke, follow. Jadi aku kali ini pengen sedikit berbagi review bagaimana pengalaman orang-orang yang pernah bekerja di entertainment besar di Korea. Nah, aku yakin di antara follow banyak banget yang pengen bekerja di entertainment. Kalau pengen bekerja di entertainment, caranya gampang, Rek. Langsung tak tunjukkan dulu ya buat yang pengen tahu. Misalnya follow pengen kerja di mana? JYP gitu ya. JYP karir gitu. Nah, follow search ini dulu. Nah, muncul kan yang rekrut ini. Nah, klik aja. Habis gitu dilihat. Karena ini bahasa Korea ya, jadi harus bisa bahasa Korea tentunya. Nah, kalau kita lihat, nah JYP sekarang lagi nggak nyari orang. Misalnya Big Hit karir gini ya. Sini kan ada rekrut juga. Apply now. Nah, ini kan masih nyari, masih sisa 140 hari, 79 hari, 79 hari, 79 hari gini. Nah, mungkin ada follow yang bilang, Mas Ansol aku nggak bisa bahasa Korea, gimana, ada caranya nggak? Bisa, kalau misalnya follow memiliki kemampuan yang hebat banget, yang mengharuskan mereka untuk menggunakan follow untuk bekerja di kantor ini. Tapi kalau misalnya pengalaman follow masih kurang, tentu harus bisa bahasa Korea karena ini perusahaan Korea. Oke, sejauh itu yang bisa tak beritahu. Jadi langsung kita mulai review dari perusahaan ini. Nah, ini review adalah review yang dituliskan di website jobplanet.co.kr. Ini bukan di endorse, cuman aku yakin banyak follow pengen tahu, jadi aku tunjukkan. Nah, memang banyak banget entertainment di Korea, tapi aku nggak bisa nunjukkan semuanya. Jadi aku bakal nunjukkan Big Hit, JYP, YG, dan juga SM. 4 ini aja. Cara singkat padat jelasnya, kayak apa sih review dari orang-orang yang pernah bekerja di sini. Nah, ini website paling sering digunakan. Misalnya nih, aku diterima di 4 perusahaan ini semuanya. Terus bingung, aku harus milih yang mana. Gajinya juga mirip-mirip misalnya. Nah, biasanya orang-orang ngelihat di Job Planet reviewnya kayak apa. Nah, sebelum memulai, biar follow menjadi sedikit lebih paham, tak tunjukkan Samsung-Jeonja, perusahaan yang sangat mewakili Korea. Nah, Samsung dia itu dinilai 3.7, oke? Dinilai 3.7, reviewnya juga banyak banget. Untuk gajinya di tahun pertama itu kebanyakan dapat 45,49 juta Korea won, alias gaji tahunannya itu sekitar 586 juta rupiah. Samsung-Jeonja. Ya, infonya kayak gitu. Langsung kita mulai dari Big Hit. Nah, Big Hit ini bintangnya 2.2. Jadi, apakah bagus atau jelek? Ini tak kembalikan kepada follow. Silahkan dinilai sendiri. Nah, 2.2 tak tunjukkan satu review yang dituliskan di sini ya. Kayak apa katanya. Dari yang masih bekerja di sini ya. Jadi di sini itu ada review orang yang mantan karyawan di sini dan juga review dari orang yang bekerja di kantor ini. Nah, kalau singkat padat jelasnya, bersama dengan pertumbuhan yang pesat, memang fasilitas perusahaan membaik, tetapi orang yang aneh juga ikutan nambah. Nah, keunggulan dari perusahaan ini adalah selalu disediakan makanan ataupun jajanan dari minuman, es krim, roti, dan juga makanan dosirak kayak bento gitu. Nah, terus juga tentunya ada fasilitas yang basic banget, fitness, ruang tidur, dan juga alat pijat. Udah gitu juga ada 재택근무. 재택근무 itu ya kerja dari rumah, WFH. 자율출퇴근제, ini artinya misalnya satu hari itu setiap orang kerja 8 jam, itu bebas. Kalau dulu kan karena perusahaan mesti masuk jam 9 pulang jam 5 gitu ya. Kalau di Korea itu sekarang lebih kayak terserah kamu mau masuk jam berapa, dari jam 7 sampai jam 12 terserah kamu masuk jam berapa, yang penting setelah 8 jam kamu boleh pulang. Jadi masuk jam 7 bisa pulang lebih awal, kalau masuknya jam 12 pulangnya lebih malam kayak gitu. Oke. Nah, terus di sini yang unik, 무제한 연차, artinya cuti unlimited. Jadi biasanya kan kalau perusahaan 1 tahun ada hari cutinya 15 atau 20 dibatasi kan. Kalau di sini tidak terbatas katanya. Kelemahannya
sistem kerjanya masih belum ada. Jadi cara kerjanya masih belum sistematis katanya, dan juga banyak atasan yang kurang handal, masih kurang mampu dalam bekerja, sehingga mohon cek dulu referensinya sebelum dipilih untuk bekerja di kantor kayak gitu. Nah, orang ini tidak merekomendasikan perusahaan ini sebagai tempat kerja yang baik. Ya. Nah, by the way, di sini kita bukan membandingkan artisnya. Ini kita melihat setiap entertainmentnya sebagai lapangan pekerjaan. Oke, jadi ini bikin kita lanjut ke JYP. JYP bintangnya 2.5. Oke, 2.5. Jadi sedikit lebih tinggi daripada Big Hit. Nah, di sini ada satu karyawan, dia bekerja di bagian marketing katanya, sedang bekerja. Keunggulan dari perusahaan ini, pertama, banyak banget rekan kerja yang rasional. Jadi kalau kita kerja kantor kan kadang ada karyawan rekan kerja yang gitu loh. Yang kita mikir, ini orang kok bisa dipilih untuk kerja di sini sih? Kan kadang ada ya yang sekarang kerja kantor pasti paham deh maksudku. Lebih banyak rekan kerja yang bisa diajak ngomong secara rasional. Jadi nggak ada orang yang aneh gitu. Tetapi karena banyaknya pekerjaan, sisi rasionalnya itu sedikit tertutup. Jadi meskipun sesama rekan kerja kita ngomong, kita paham apa yang harus dilakukan, tapi karena saking banyaknya pekerjaan, asal-asalan jadinya kayak gitu. Poin kedua, kelebihan berikutnya adalah enak karena bisa mempelajari banyak hal yang berhubungan dengan industri ini, tetapi tidak ada waktu yang cukup untuk mempelajari dari insight-nya. Jadi kalau misalnya waktunya cukup kan bisa nih study case gitu ya, ngelihat banyak perusahaan, mungkin perusahaan yang sebelumnya itu dulu kerja dengan proyek kayak apa, hasilnya kayak apa, dilihat insight-nya gitu ya. Tapi karena waktunya sangat singkat, sedikit susah untuk kayak gitu. Ketiga, ya ini terkenal banget ya, JYP kan punya yang namanya J-pop. J-pop ini ya, J-pop ini ya. J-pop ini artinya makanan rumah sebenarnya. Dan ini katanya kan semua organik. Jadi enaknya ketiga, difasilitasi makanan yang organik. Kelemahannya, lokasi kantornya ini di timur Seoul, sehingga sedikit susah untuk pulang pergi kerja. Kedua, sekarang dibuat sebagai smart office, tapi makan waktu banyak untuk nyetingnya, sehingga kalau dilihat jangka waktu yang panjang atau lama, sedikit kurang efisien katanya. Nah, kalau orang ini tetap merekomendasikan pembaca untuk bekerja di JYP kayak gitu. Nah, kita lanjut ke SM. Nah, SM bintangnya juga 2.5 sama kayak JYP. Kita lihat orang yang sedang bekerja di sini. Ini ada satu orang yang bekerja di bagian media. Ya, Seoul, dituliskan masih tanggal 4 kemarin. Nah, dia bilang kayak gini, kalau misalnya pingin mendapatkan pengalaman bekerja di industri entertainment dalam Korea, ini merupakan tempat kerja yang saya rekomendasikan katanya. Keunggulan perusahaan ini tergolong gaji dan juga kesejahteraannya itu lumayan baik. Jadi fasilitas yang disediakan dan juga gajinya itu tergolong lumayan di industri ini. Meskipun bukan perusahaan besar, tapi cukup banyak orang yang tahu. Nah, mungkin polo-polo bingung loh, kayak SM gini kan perusahaan besar. Iya, memang perusahaan besar. Tapi kalau di Korea yang dianggap perusahaan besar itu kayak Samsung, Hyundai, LG, SK gitu itu ya. Ya, kalau gini nih, ini bukan perusahaan yang nggak bagus, cuman skalanya itu masih di bawahnya kayak gitu. Oke? Nah, kelemahannya dari perusahaan ini apa? Budaya perusahaannya itu sedikit berhenti, tidak berkembang. Untuk saat ini memang perusahaannya masih berjalan dengan apa yang udah diciptakan sebelumnya. Tapi kayaknya masa depannya tidak cerah. Ini tak bacakan juga, memang di bagian sebelumnya nggak tak bacakan. Yang diharapkan kepada atasan adalah memang bagus untuk menambah bisnis tambahan, tetapi alangkah baiknya kalau kita lebih fokus ke bisnis yang sudah kita miliki dan juga menambahkan kesejahteraan ataupun fasilitas buat karyawan ya kayak gitu. Dan orang ini juga merekomendasikan pembaca untuk bekerja di SM. Oke, jadi sekarang gilirannya YG, Blackpink in Your Area. Oke, bintangnya 2.3. Jadi di atasnya Big Hit ya. Big Hit tadi 2.2 kan ya. Kita lihat reviewnya yang masih bekerja di sini ada nggak ya? Kok semuanya? Oh, ada satu ini. Baru dituliskan akhir tahun 2020. Bintang 2 orang ini ngasih. Kayak gini ya. Dia orang marketing, market research juga. Kalau dia orang ini merasa ini merupakan perusahaan entertainment dalam Korea yang memiliki name value tertinggi ya di antara entertainment lain.
Jadi kayaknya karyawan yang bekerja di sini bisa merasakan bangga gitu loh kerja di YG. Keunggulan dari perusahaan ini adalah name value-nya sangat kuat sehingga apapun yang dilakukan bisa menjadi isu ataupun kayak menjadi bahan pembicaraan. Ini bagus artinya. Udah gitu makanannya enak. Kelemahan, tergolong perusahaan yang operasionalnya itu masih tidak sistematis. Banyak banget perubahan yang terjadi sehingga terlalu mendadak. Banyak banget hal-hal yang harus dikerjakan terlalu mendadak karena terlalu banyak perubahan. Jadi ini memang kita bisa pahami ya, perusahaan entertainment itu pastinya banyak perubahan, tetapi sebagai karyawan yang bekerja di sana mungkin berharap lebih ada sistem yang buat pekerja itu lebih siap gitu loh. Nah, yang diharapkan dari atasan adalah berharap untuk HR-nya ini lebih adil lagi dan juga fasilitas buat karyanya itu ditingkatkan lagi. Dan orang ini tidak merekomendasikan perusahaan ini kepada pembaca. Oke. Jadi sejauh ini kayak gitu. Nah, sekarang waktunya melihat gaji. Oke, kita lihat gaji tertinggi itu perusahaan yang mana. Jadi gajinya itu ini dituliskan dalam skala tahunan, jadi bukan gaji bulanan. Oke, gaji dalam 1 tahunnya berapa dan dalam mata uang KRW. Oke. Nah, kita lihat biasanya ini rata-rata ya. Di tahun pertama itu mendapatkan gaji 2947 alias ya 29 juta Korea won. Kalau dirupiahkan dibikin ya sekitar 380 juta rupiahan dibikin. Dan kalau di tahun 15 bisa dapat 6537. Kita coba. Ini tentu rata-rata, jadi setiap pekerja pun beda. 842 juta. Nah, untuk JYP kayak apa ya? JYP sedikit lebih rendah, dimulai dari gaji 2604 dan di tahun 15 itu 4091. Loh. Wah, kalau ini rendah banget ini. Kalau udah 15 tahun gaji segini rendah banget di Korea, sungguh. Ini sama Samsung tadi bandingkan. Samsung di tahun pertama itu 4549. Masa orang kerja 15 tahun di JYP 4091? Wah. Samsung di tahun 15 lihat 9000. Tahu nggak 9000 itu biru? 1,2 M lah sekitar kalau di Samsung 15 tahun ya. Oke, kita lanjut di SM. SM sedikit lebih tinggi kayaknya ya, lebih tinggi daripada Bigit juga nggak sih? Iya, 3032 alias 390 juta rupiah per tahunnya. Kalau udah 15 tahun sekitar 5751. Lumayan juga lah, lumayan. Ya, 740 juta rupiah kayak gitu. Nah, YG sebenarnya aku ngerasa YG kok gajinya kayaknya bakal tinggi ya. Tapi nggak tahu, mari kita lihat di tahun pertamanya 2947. Kok tadi mirip ya sama mana? Oh, sama kayak Bigit ternyata. Pantes kok angkanya familiar banget. 2947 sama kayak Bigit berarti. Di tahun 15 itu 4737. Wah. Oke, aku paham. Kalau misalnya gini, berarti dalam waktu 15 tahun ya, peningkatan gajinya itu sungguh dikit banget tuh. Dikit gak sih? Bosnya bingung aku. Ya, jadi polo-polo kayak gitu. Sekarang mungkin polo-polo biar paham ya. Kalau perusahaan di Korea lainnya kayak apa? Tak gunakan Samsung aja ya, karena Samsung ini merupakan perusahaan yang paling umum dari kita semua dan apa ya? Pasti polo-polo juga tahu kan kalau Samsung itu memang perusahaan yang besar. Jadi tak tunjukkan kalau Samsung gajinya itu bisa sampai kayak segitu. Coba Hyundai ya, mobil ini perusahaan mobil Hyundai. Wah, Hyundai itu mulainya 5052, gila pak. Kalau Hyundai itu tahun pertama 5052, berarti anak yang baru lulus kuliah masuk Hyundai itu gajinya bisa lebih tinggi daripada orang yang udah bekerja di JYP selama 15 tahun. Yo, ya lebih tinggi juga daripada orang yang bekerja di YG Hyundai. 5052 itu 650 juta rupiah. Wah. Oke, polo-polo jadi kayak gitu. Misalnya kalau polo-polo ada juga entertainment yang lain, mungkin bisa tuliskan di bawah, ataupun perusahaan lain di Korea yang pengen polo-polo tahu, tuliskan aja di bawah, tak tunjukkan. Kayak gini juga. Dan kalau misalnya polo-polo ada pertanyaan lain, tolong tuliskan di komen biar bisa tak baca. Oke, polo-polo, makasih sudah nonton video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.